Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi dalam sebuah topik baru ya, amanah ya sebagai integritas dalam dunia usaha ini. Teori seperti apapun para pemirsa. Ya. Dan sebaik apapun sebuah konsep tanpa didukung oleh amanah itu terancam akan gagal. Inilah Islam selalu mengedepankan apa yang disebut dengan amanah. Amanah itu adalah salah satu ciri khas kepribadian Rasulullah yang perlu kita tiru. Di samping amanah ada patanah, ya, kemudian as-sidq. Dan amanah apa itu? Amanah itu kalau kita lihat dari akar katanya dari aminah. Aminah itu artinya aman. Kenapa aman? Karena ada iman di situ. Kenapa iman menjadi penting? Karena iman ini nanti akan mendoktrinkan amanah. Apa yang dimaksud amanah? Ialah orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang konsisten, orang yang mencegah pengecewaan orang. Nah, itu yang disebut amanah. Jadi amanah itu tidak ada artinya kita bicara amanah tanpa bicara tentang iman. Itu satu akar kata itu. Dan tidak ada keamanan tanpa amanah. Ya, jadi iman, orang yang beriman itu disebut mukmin. Jadi orang yang mukmin itu adalah orang yang merasa aman. Itu artinya mukmin. Kenapa dia merasa aman? Karena dia amanah. Kenapa dia amanah? Karena ada kekuatan iman di dalamnya. Jadi secara semantik, amanah tidak bisa dipisahkan dengan iman. Amanah tidak bisa dipisahkan dengan rasa aman. Amanah tidak bisa dipisahkan dengan kepribadian seorang mukmin. Jadi iman, amanah, mukmin itu adalah satu kata jadian yang sama. Nah, apa urgensinya amanah dalam dunia perekonomian kita? Betapa banyak lembaga ekonomi yang besar, betapa banyak company yang dahsyat, tetapi itu bubar. Kenapa? Dirusak oleh tidak adanya amanah yang ada di dalam institusi itu. Makanya itu para pemirsa, bulan suci Ramadan ini salah satu usaha untuk memperkuat amanah dalam diri kita sendiri. Amanah itu tidak ditentukan oleh diri kita. Amanah itu pun juga ditentukan oleh orang lain. Mungkin menurut saya bagus, tapi orang lainnya nggak puas. Nah, amanah yang sesungguhnya itu, diri kita merasakan ini baik, masyarakat lingkungan kita pun juga merasakan itu baik. Itu baru disebut dengan amanah. Bukanlah amanah kalau ukurannya aku pribadi. Amanah itu adalah ada sistem yang mengukur itu amanah. Ada pengakuan orang lain yang menganggap itu adalah amanah. Dan diri kita juga itu bekerja dengan ikhlas, itulah yang disebut dengan amanah. Nah, kalau amanah ini kuat di dalam kepribadian kita, baik sebagai individu maupun juga sebagai keluarga dan masyarakat, maka bangsa kita itu akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Kekayaan alam yang ada di dalam diri kita ini luar biasa. Di laut, di udara, bahkan juga di berlapis-lapis itu ya. Di atas ada minyak, sawit, kelapa ya. Di bawahnya itu ada batu bara, di bawahnya ada emas, di bawahnya lagi ada tambang. Ada minyak lagi, bersusun-susun. Kita harus syukuri bahwa kekayaan Indonesia ini harus di-manage dengan amanah. Tanpa ada amanah, kebocoran itu akan terjadi di mana-mana. Nah, inilah kekuatan yang kita akan kembangkan, kita akan kontribusikan. Ikatan Ahli Ekonomi Islam berusaha untuk mendoktrin warga masyarakat kita, terutama para pebisnis, untuk memelihara amanah dalam hati kita masing-masing. Insya Allah kalau kita amanah, dunia akhirat kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Tanpa amanah, tidak ada kebahagiaan abadi. Jadi kita perlu bebaskan diri kita dari rasa bersalah dan rasa berdosa. Rasa bersalah kegagalan kita dalam masyarakat. Rasa berdosa kegagalan kita dengan Tuhan. Jadi rasa bersalah dan rasa berdosa itu adalah dihilangkan dengan amanah. Amanah akan mengobati penderitaan seperti ini. Bertanggungjawablah, maka itu adalah orang yang amanah. Kalau kita amanah, insya Allah bisnis akan bagus, karir akan bagus, dan juga nama baik anak cucu kita pun juga akan bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh